Kali ini kita akan memperbaiki kulkas Glasio tidak dingin. Seperti apa cara ngeceknya? Lihat ampernya, ini normal. Pertama colok 1,0 atau 1 ampere. Sekarang 0,9. Untuk ukuran kulkas 2 pintu yang model ini memang ini ampernya ya segini ini. Ukuran kompresornya 1/6. Ini menggunakan kompresor Panasonic. Nah, ini model kulkasnya GRM245. Kita buka bagian atas. Kita rasakan udaranya. Ini ada berarti kipas jalan. Untuk settingan nanti biasanya kita kasih angka 3. Kemudian kita cek yang bagian bawah. Tekan ini switch ini untuk menyalakan kipas. Sambil ini ditekan, sambil kita rasakan udara yang keluar dari celah-celah ini, lubang udara. Tapi ada juga yang tidak mengaruhi karena kipas nyala tapi dia ikut kompresor. Kalau kompresor standby berarti dia berhenti kipas. Jadi mungkin bisa saja ini hanya sebagai switch untuk lampu saja. Selanjutnya kita akan cek timernya dan thermofuse atau deprosensornya. Kita belum tahu kondisi timernya ini jalan atau enggak. Jadi pertama kita buka. Untuk model ini timernya ada di bawah, sepertinya di bawah. Di sini ini tempat timernya. Nah, ini menggunakan timer 1/3. Biarkan tetap nancep pada listrik. Kita akan lihat timernya. Karena ini nggak kelihatan, kita buka dulu bautnya. Ini pernah diganti sama user teknisi lain. Lihat dari kondisi ini, timernya masih berputar. Ini dari lubang pengintai ini kelihatan ada gearnya yang jalan. Ini sepertinya jalan baik sih. Oke. Jadi kalau gear ini bisa jalan atau motor timer ini jalan, bisa kita simpulkan kalau heater sama thermofuse-nya normal. Sekarang kita cek ke dalam. Kita dorong sambil kita tarik menggunakan obeng kecil seperti ini. Yang satu juga. Ini harus hati-hati untuk mengangkat ini. Kalau dia masih ada bunga es yang tebal di sini, sebaiknya ditunggu sampai meleleh. Jangan dipaksakan karena ini selpumnya bisa patah. Kita tarik pelan-pelan. Sini saya lihat deprosensor ini masih utuh atau bimetal ini belum pernah diganti.
Jadi kemungkinan besar di sini masalah. Sambil kita akan cek pembuangan yang ada di sini, lubang pembuangan airnya. Tapi sebelumnya kita lepas dulu. Ini bocor ini. Gas. Oh iya, ternyata sudah pernah diganti. Tapi untuk yang model seperti ini saya tidak rekomendasikan karena ini kurang bagus menurut saya. Ini yang model seperti ini kurang bagus. Jadi nanti yang bagus itu yang modelnya kabelnya oren, itu yang sering saya gunakan. Sebentar, saya akan ambil dulu. Oke, ini yang saya maksud. Bentuknya kotak, harganya sekian, kabelnya oren. Ini di sini tertulis N13 strip atau min 4 strip 48115. Kita akan ganti. Cara gantinya kita potong di sini saja karena ini soketnya tidak sama. Kita perhatikan juga ini kipas yang di sini antara baling-baling ini, coba saya hentikan. Ini kalau mundurnya terlalu banyak nanti juga pengaruh di dingin juga. Jadi sebaiknya nanti ditarik ke depan lagi seperti ini. Ditarik, dibikin rata seperti ini, atau dikembalikan seperti semula karena lama-lama dia akan mundur jika sisi ke depan kita majukan itu seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ini sudah saya sambung seperti ini, kemudian kita tes drainasenya atau pembuangan dengan air. Kita siram sedikit, caranya begini, kita lihat. Nah, ini pembuangan lancar. Kalau sudah seperti ini kita tinggal melanjutkan pengecekan dengan cara kita colokkan kulkasnya. Kipas sudah menyala, sekarang kita atur timernya. Kita atur timernya. Kita bikin posisi standby atau defrost sambil kita perhatikan ini ya. Tang ampernya kita perhatikan. Kita putar ke kiri pelan-pelan. Nah, mesin berhenti. Timer masih tetap jalan. Dapat dilihat di sini timer masih jalan. Ini saya rasakan ada getar dan ampernya pun 0 atau mati mesinnya. Sekarang kita kembali ke dalam ke evaporator. Kita akan melakukan tes heater kaca ya, sini. Ini kita coba gabung-gabungkan seperti ini. Ada percikan apinya. Ini udah menempel. Saat dua kabel yang tadi di dalam kabel defrost sensornya kita tempelkan, maka timer akan berhenti dan ampere akan menunjukkan angka. Artinya heaternya ini bekerja normal. Nah, sekarang kita akan lepas. Kita sudah yakin dan pasti kalau proses defrostnya ini normal. Kita isolasi saja langsung di sini. Kemudian yang di sini saya lebih
suka menggunakan tali tis untuk mengikatnya. Kabelnya kita rapikan kembali. Pin kelistrikannya tadi saya rasa sudah normal. Kita akan melihat kondisi freonnya dengan cara kita matikan kipasnya dulu. Ini saya lepas kipasnya, saya lepas kabelnya biar mati. Nah, ini sekarang kita tutup. Untuk mengecek freon atau kondisi sistem pendinginannya, kita matikan kipasnya tadi, kemudian kita colokkan. Oh iya, timernya kita kasih on dulu atau dikasih mode, kita nyalakan lagi. Tadi kan standby ya, nah sekarang udah nyala mesinnya. Ini pipanya langsung terasa panas. Filternya juga kita tunggu dulu aja apakah nanti normal atau mampet, karena di sini keluhannya tidak dingin. Kemudian kita tunggu kurang lebih 10 menit ya. Ini dimaksudkan untuk mengecek freonnya ini bisa masih bagus atau enggak, bisa rata atau tidak. Jadi dengan kondisi kipas tidak menyala, pasti dinginnya akan lebih cepat merata. Nah, ini sudah sampai sini. Ini tadi sudah menyala sekitar 3-4 menit. Ini sudah sampai di sini esnya, bahkan sudah kembali ke atas lagi sampai ke akumulator sini. Nah, di sini kita bisa simpulkan kalau freonnya bagus. Oke, sekarang kita kembalikan semula dan akan tutup yang di evap ini. Untuk memasangnya kita cukup menekan seperti ini. Kemudian untuk temperatur kita kasih angka 3 aja. Sudah, sekarang kita ke belakang. Oke, kita rapikan lagi timernya. Kemudian kita akan bikin posisinya on atau running. Karena ini tadi pada posisi defrost ya, kita putar sampai terasa atau oke. Jadi sebaiknya kalau kita mencoba, sebaiknya kita lakukan sore ya, karena kita akan nyobanya satu malam. Kita kasih beban es beberapa plastik atau kasih botol aqua yang besar gitu buat nyoba. Ini selesai. Untuk hasilnya kita coba satu malam menggunakan air. Untuk kita buat es satu malam harus jadi dengan menggunakan plastik ukuran kurang lebih 1 kilo, kasih 2 aja, nggak usah banyak-banyak karena
fungsi dari kulkas hanya untuk menyimpan makanan, bukan untuk membuat es yang banyak. Tadi dari awal kita melakukan pengecekannya, kita coba cek ampernya, kemudian kita lihat timernya, dimana kita sambil melihat timer kita bisa merhatikan kondisi heater dan fuse termonya, kondisinya baik atau tidak. Kemudian setelah kita mengetahui itu baik, kita tadi saya melihat kalau depro sensornya tadi kurang bagus. Jadi permasalahannya saya kira hanya dari depro sensornya yang nggak bagus atau bimetalnya. Setelah saya ganti, kemudian kita setting kipasnya tadi, kita kembalikan ke posisi awal, kita tarik ke depan dikit. Sekarang udah selesai, kita menutup, kita akan coba untuk hasilnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial yang akan datang. Salam servis-servis.